Gamers, balik lagi di channel Ulinpedia, channel yang bakal rekomendasiin kamu tempat buat jalan, jajan, dan jelajah. Yuk jelajah bareng Ulinpedia. Jadi hari ini aku lagi main ke Cimahi dan aku kepo banget sama salah satu tempat seafood yang cukup rame direkomendasiin orang-orang. Namanya Saung Otoy Seafood. Jadi tempatnya tuh sederhana, ada di pinggiran jalan gitu. Biasanya ya, tempat seafood yang model begini tuh nggak perlu mewah, yang penting rasa dan bumbunya itu nendang. Daripada penasaran, yuk kita berangkat dan tonton sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan konten lainnya. Jadi lokasinya tuh ada di Baros Cimahi. Kalau kalian keluar dari tol Baros, tinggal lurus dikit. Dan Saung Otoy ini lokasinya deket banget sama dealer Honda. Dan di area sini tuh memang banyak banget tempat makan pinggiran gitu, termasuk ada pecel lele juga di sebelahnya. Dan untuk parkiran tenang ya, di sini udah disediakan area parkir yang cukup luas. Jadi kalau kalian bawa motor atau mobil itu aman banget buat parkir di sini. Begitu sampai di sini yang bikin aku seneng adalah tempatnya tuh cukup luas untuk ukuran warung pinggir jalan. Jadi meskipun sederhana tetap nyaman buat makan, ada meja-meja panjang juga. Jadi buat yang datang sama keluarga atau rombongan itu tetap bisa makan bareng ya. Karena area makannya semi terbuka, jadi hawanya tuh adem, gak pengap sama sekali. Dan walaupun posisinya di pinggir jalan, tetap terasa nyaman buat makan. Di sini pilihan menunya juga banyak banget, gak cuma sekedar ikan bakar, tapi lengkap mulai dari cumi, kerang, udang, kepiting, sampai sayuran juga ada. Jadi kalau mau datang rame-rame, gampang banget buat pesen menu yang variatif. Dan yang paling penting di sini harganya masih ramah di kantong. Dan kali ini aku pesen 3 menu utama yang jadi favoritku, yaitu ikan kerapu bakar, kerang darah, dan cah genjer. Nah sekarang kita lihat proses masaknya ya, karena ini salah satu bagian paling satisfying dari pengalaman makan di Saung Otoy. Karena ini di pinggiran, jadi masaknya di area terbuka, jadi kita bisa lihat sendiri masaknya. Pertama, ini ada ikan kerapu. Nah, di sini ikannya dikeluarin dari tempat penyimpanan. Kelihatan banget kalau ikan di sini tuh masih fresh dan ukurannya pun pas banget buat sharing 2 atau sampai 3 orang ya. Lalu ikan ini langsung dibersihin sebentar, dikasih sayatan tipis biar bumbunya meresap, lalu dicelup ke bumbu oles khas mereka yang warnanya merah sedikit kecoklatan. Kemudian ikannya itu diletakkan di atas bara api dan bikin aroma smokinya keluar. Lanjut ke menu kedua, yaitu kerang darah. Di sini kerangnya juga fresh. Mereka tumis kerang darah ini dengan bumbu khas yang cenderung pedas manis dan aromanya itu harum banget. Nah, ada rasa gurih yang bold juga tapi nggak bikin enek. Dan yang paling aku suka, kerangnya matang sempurna, nggak terlalu lama, jadi dagingnya tuh masih lembut tapi tetap aman dimakan. Untuk sayurnya aku pilih cah genjer. Ini adalah salah satu sayur yang paling aku rekomendasikan karena masaknya cepet, cuman ditumis sebentar dengan bawang cabai dan sedikit terasi. Jadi hasilnya tuh wangi banget. Dan kalau makan seafood menurutku paling penting harus ada sayur biar makannya tidak terlalu berat. Nah ini dia makanan kita udah dateng, dan ini kita pesen nasinya itu 2 porsi ya. Terus juga ini ada kerang darah asam manis pedas. Terus untuk ikan kerapunya ini dia, wah ikan kerapunya ini bener-bener menggoda sekali ya dengan bumbu rica-ricanya. Terus juga ada tumis cah genjer. Dan ini suami Minlin ambil ikan kerapunya, terus dia kasih jeruk nipis juga biar segar. Nah ini anak Minlin udah tidur, dia karena udah kemalaman juga makan sini. Untungnya di rumah dia udah makan dulu, jadi pas kesini ya udah dibiarin tidur aja. Dan ini ikan kerapu rica-ricanya udah siap kita makan. Terus ini juga ada apa aja nih? Ada cah genjer ya, tumis cah genjer. Terus juga ada yang kita makan itu ada, nah ini kerang darah asam manis. Nah jadi kalau selain ada asam manis ada bumbu lain juga. Terus di sini tuh sambalnya ada 3 jenis, sambal dabu-dabu, terus sambal jahe, sama ini satu lagi sambal kacang.
Karena makanannya udah siap, kita akan siap-siap buat makan. Nah, ini udah dikasih buat kobokannya juga, jadi kita cuci dulu tangannya, terus dilap pakai tisu dan kita siap mau makan. Untuk rasa ikan kerapunya di sini wangi, manis, gurih, terus ada rasa smokinya juga. Dan yang paling penting Minlin suka sama bumbu rica-ricanya dan ikannya itu fresh banget. Jadi dagingnya itu gampang banget dipisah dari tulangnya, lembut dan gak amis sama sekali. Untuk kerang darah asam manisnya juga gak kalah enak ya uliners. Bumbunya itu meresap sampai ke dalam dan punya rasa pedas manis yang pas banget. Jadi makin nikmat kalau dicocol sama nasi. Terus untuk kerang darahnya juga gampang dibuka cangkangnya, jadi nyaman banget kalau makan ini. Untuk cah genjennya juga segar dan gurih, jadi penyeimbang yang pas banget buat makan berbumbu kayak ikan bakar dan kerang ini. Jadi rasanya simple tapi tetap nagih. Yang bikin aku suka makan di Saung Otoy ini adalah suasananya, meski rame tapi tetap tempatnya itu luas dan terbuka, jadi kita bisa makan dengan nyaman. Nah, banyak banget keluarga yang makan di sini juga, bahkan ada yang bawa anak kecil dan semuanya tuh kelihatan nyaman-nyaman aja gitu. Kalau kalian tipe yang suka makan seafood segar, bumbunya strong, tapi tetap pengen suasana makan yang santai, nyaman, dan harganya bersahabat, Saung Seafood Otoy ini bisa banget masuk ke list tempat makan kalian di Cimahi. Jadi, kalau kalian lagi cari tempat makan keluarga, cari seafood, atau sekedar mau coba tempat baru yang enak, cobain deh Saung Seafood Otoy ini. Aku yakin banget kalian bakal suka juga. Oke, segitu dulu review makan kali ini. Kalau kamu punya rekomendasi tempat makan lain di area Bandung atau Cimahi, komen di bawah ya, biar nanti aku cobain satu-satu. Makasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di review berikutnya.